け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前やれやれだわ。Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-254. Di mana secara garis besar, inilah satu buah topik pembahasan utama yang nantinya akan kita bahas lebih dalam lagi. Yaitu mengenai sebuah pertanyaan penting, kenapa Sukuna tidak dikeroyok secara langsung oleh para penyihir lainnya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa penjelasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Seperti yang kita ketahui, bahwa di dalam setiap minggunya, konsep dari cerita pada manga Baku Hantam JJK ini lagi-lagi terus-menerus melakukan pengulangan cerita yang sama. Di mana secara singkat, beginilah urutan pertarungan dari para penyihir yang terjadi di dalam cerita utamanya. Pertama, muncul karakter baru yang datang dengan seorang diri untuk dapat menantang Ryomen Sukuna bertarung di dalam duel 1 lawan 1. Contohnya adalah kedatangan dari Kasimo ketika Gojo sudah terbunuh. Kemudian, kedatangan dari Hirome Higuruma ketika Kasimo juga sudah terbunuh. Lalu, kedatangan dari Yuta Okutsu ketika Higuruma sudah berhasil dikalahkan. Selanjutnya, kedatangan dari Maki Zenin ketika tubuh dari Yuta sudah dibuat terbelah menjadi Kiko oleh Ryomen Sukuna. Hal itu pun terus berlanjut sampai dengan kedatangan dari Kusakabe untuk bisa bertarung 1 lawan 1 melawan Sukuna. Lalu dilanjutkan dengan pertarungan yang paling terbaru kemarin, yaitu Miguel melawan Sukuna. Kemudian yang keduanya, Sukuna pun nantinya akan memuji kekuatan dari para penyihir itu, serta Sukuna pun juga berkata seperti ini kepada mereka semua, bahwa kemampuan para penyihir tersebut sangatlah luar biasa hebat. Bahkan, Sukuna juga tidak ragu membandingkan kekuatan dari mereka semua dengan kekuatan dari Gojo Satoru. Ketiga, setelah Sukuna sudah berhasil memuji mereka semua, maka para petarung yang ada di dalam medan tempur itu nantinya akan berhasil mendaratkan satu buah serangan yang cukup kuat menuju kepada Sukuna. Walaupun pada akhirnya Sukuna selalu mampu beradaptasi, serta Sukuna mampu mengalahkan mereka semua dengan cara langsung membunuhnya atau minimal membuat mereka semua menjadi terluka sehingga tidak dapat melanjutkan pertarungannya lagi. Simpelnya begini, penyihir baru datang, dipuji oleh Sukuna, kemudian mereka membuat Sukuna terluka sedikit sebelum pada akhirnya mereka dibunuh oleh Sukuna. Nah, pola pengulangan cerita seperti inilah yang terus terjadi berulang-ulang di dalam manga Jujutsu Kaisen, hingga membuat sebagian kecil penggemar dari manga JJK ini tentunya menjadi mulai bosan dan juga mulai protes kepada Gege Akutami. Lebih parahnya lagi, setiap ada karakter baru yang akan datang, maka manga dari JJK ini biasanya akan selalu libur, entah itu 1 minggu penuh ataupun sampai dengan 3 minggu penuh. Hal itulah yang membuat para pembacanya menjadi dibuat semakin kesal. Karena jika pada akhirnya Gege Akutami berniat untuk membunuh para penyihir yang datang untuk bisa menantang Sukuna, lantas, kenapa mereka semua tidak langsung mengeroyoknya saja dan juga tidak langsung menyerang Sukuna secara bersama-sama? Mengingat secara logika orang awam, hal itu sebenarnya jauh lebih masuk akal dan peluang bagi mereka untuk bisa menang tentunya akan terbuka menjadi semakin lebar. Nah, jika kami boleh beri contoh, inilah skenario paling buruk yang terjadi di dalam pertempuran 1 lawan 1 melawan Sukuna. Pertama adalah pertempuran antara Hirome Higuruma dan juga Ryomen Sukuna. Menurut kami, jika memang rencana dari para penyihir adalah untuk bisa membunuh Ryomen Sukuna dengan cara menusuk tubuh Sukuna menggunakan kekuatan CT dari Higuruma, yaitu Executioner Sword. Lalu, kenapa Higuruma tidak langsung dipasangkan saja bersama dengan Yuta Okutsu? Padahal, jika memang pada saat itu Higuruma bertarung dengan bantuan dari Yuta, maka Yuta pun bisa membantu Higuruma dengan cara menggunakan tadi Curse Speech-nya untuk bisa membuat tubuh dari Sukuna menjadi terdiam selama beberapa saat, supaya Sukuna tidak bisa menghindar lagi dan Sukuna tidak bisa memberikan perlawanan baliknya ketika Higuruma mulai menebasnya menggunakan pedang eksekusinya. Apalagi sudah sangat jelas hal itu terjadi di dalam pertarungan yang selanjutnya, di mana ketika Yunji dipasangkan untuk bisa bertarung bersama dengan Yuta dan juga Rika, maka kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan dari Yuta dan juga Rika bisa membuat Sukuna berhenti bergerak.
Kedua adalah pertarungan yang sangat tidak masuk akal antara Ryomen Sukuna melawan Atsuya Kusakabe. Di mana pada chapter 254 kemarin, kita pun juga bisa melihat sama-sama bahwa Kusakabe mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit kepada Ryomen Sukuna. Bahkan di dalam beberapa halamannya, Kusakabe berhasil membuat tubuh dari Sukuna menjadi terluka dan juga menjadi tercabik-cabik. Setelah terkena teknik tebasan katananya, ketika tubuh dari Sukuna berada di dalam area jangkauan dari teknik Simple Domain milik Kusakabe. Nah, pertanyaannya, kenapa Kusakabe tidak meminjam pedang pembelah jiwa yang saat itu dimiliki oleh Maki? Atau minimalnya, kenapa Kusakabe tidak menggunakan golok milik Nanami yang sudah sangat jelas memiliki kekuatan CT 7/3? Di mana, jika Sukuna terkena serangan dari golok milik Nanami itu, maka serangan dari Kusakabe semuanya akan menjadi critical hit atau menjadi serangan yang fatal, dan pastinya akan membuat tubuh dari Sukuna menjadi terluka semakin parah. Nah, berdasarkan semua kekurangan dan juga semua kejanggalan di atas, maka sekarang kita kembali lagi menuju ke dalam pertanyaan yang ada pada awal video ini. Yaitu, setelah kita tahu bahwa potensi untuk bisa menang ketika bertarung bersama-sama melawan Sukuna jauh lebih besar daripada bertarung satu lawan satu melawan Sukuna, lantas, kenapa mereka tidak langsung datang untuk bisa mengeroyok Sukuna secara sekaligus? Jawaban atas pertanyaan itu terdapat pada chapter beberapa bulan yang lalu. Atau tepatnya, ketika Gojo sedang bertarung melawan Ryomen Sukuna. Yaitu alasannya, semua ini adalah rencana dari Gojo Satoru itu sendiri. Di mana menurut kesimpulan kami, terdapat 3-4 alasan utama kenapa Gojo dengan sengaja meminta semua teman-temannya untuk tidak langsung bertarung melawan Sukuna secara beramai-ramai. Alasan yang pertamanya, Gojo sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa Sukuna masih belum bertarung dengan serius dan Sukuna pun masih menyimpan senjata rahasianya. Jadi, jika sejak awal pihak dari para penyihir memaksa untuk bisa bertarung melawan Sukuna secara bersama-sama, maka sudah jelas mereka pasti akan langsung terbunuh di dalam satu kesempatan saja. Tanpa bisa membuat Sukuna menjadi melemah dan tanpa bisa tahu senjata rahasia seperti apa yang saat ini masih disembunyikan oleh Sukuna. Kemudian alasan yang keduanya, Gojo menyerahkan takdir pertarungan yang terakhir ini kepada Yuji Tadori. Di mana menurut Gojo Satoru, hanya Yuji sajalah satu-satunya penyihir di dunia ini yang bisa mengalahkan Ryomen Sukuna. Oleh karena itu, untuk bisa memperbesar kemungkinan dari Yuji supaya bisa menang, maka Gojo pun meminta semua teman-temannya untuk bisa datang satu persatu ataupun datang dalam kelompok kecil. Dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk bisa mengetahui apa saja kekuatan yang dimiliki oleh Sukuna, sekaligus menguras kekuatan dari Ryomen Sukuna itu sendiri. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Pertama, setelah melawan Gojo Satoru, Sukuna pun jadi kehilangan separuh dari kekuatan energi kutukannya. Ditambah, Sukuna juga mengalami burnout hingga membuat Sukuna tidak bisa membuka teknik domain expansionnya lagi untuk sementara waktu. Selain itu, teknik penyembuhan atau teknik RCT dari Sukuna juga sudah berkurang dengan sangat drastis. Sehingga Sukuna pun jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi berkat pertarungannya melawan Gojo Satoru, maka teknik 10 bayangan yang dimiliki oleh Megumi Fushiguro saat ini belum bisa digunakan lagi untuk sementara. Kedua, setelah melawan Hajime Kashimo, Sukuna pun pada akhirnya mengeluarkan wujud dari tubuhnya yang baru, yaitu Sukuna Erahian dengan memiliki 4 tangan dan juga 2 mulutnya. Ketiga, setelah melawan Iguruma, maka kekuatan dari Sukuna lagi-lagi berhasil dikurangi dengan cara menyegel senjata kutukannya, yaitu senjata Kamutoke, supaya Sukuna tidak bisa menggunakan teknik petirnya lagi. Keempat, setelah melawan Yuta Okutsu, maka Sukuna pun kini kehilangan salah satu tangannya dan juga satu mulutnya. Karena kenyataannya, setelah tangan dan juga lidah dari Sukuna sudah dipotong oleh Yuta, maka sampai dengan detik ini, Sukuna masih belum bisa menyembuhkan luka pada tubuhnya itu dengan menggunakan teknik RCT-nya lagi. Selain itu, berkat pertempurannya melawan Yuta juga, kita pun sekarang jadi tahu bahwa di dalam tubuh dari Sukuna saat ini terdapat janin kutukan dari Tengen. Sehingga Sukuna pun jadi bisa melakukan merger kapan saja ketika para penyihir lainnya sudah berhasil dikalahkan lebih dulu. Kelima, setelah bertarung melawan Maki Zenin, kekuatan dari Sukuna akhirnya berhasil dikurangi sedikit lagi. Di mana pada saat ini, jantung dari Sukuna sudah dibuat hancur oleh Maki Zenin menggunakan pedang pembelah jiwanya. Sehingga Sukuna pun tidak bisa menyembuhkan jantungnya itu hanya dengan menggunakan teknik RCT biasa saja. Dan yang keenam, setelah bertarung melawan Kusakabe,
maka sekarang kita pun bisa menjadi tahu bahwa kenyataannya Sukuna mampu menggunakan semua teknik CT-nya itu tanpa perlu menggunakan segel tangan dan tanpa perlu bergerak sama sekali dari tempatnya berdiri. Yang artinya, teknik CT dari Sukuna bisa ditembakkan tanpa perlu mengeluarkan sebuah percikan energi kutukan lebih dulu atau dalam mode silent. Sehingga semua serangan dari Sukuna menjadi sangat sulit untuk bisa diprediksi dan juga sulit untuk dihentikan. Wow, menarik banget ya. Nah, kesimpulannya, alasan Sukuna tidak dikeroyok secara langsung oleh para penyihir lainnya di dalam dunia JJK ini sangatlah sederhana sekali. Yaitu karena pada awalnya mereka sama sekali belum tahu senjata rahasia apa saja dan sebesar apa kekuatan dari Sukuna. Jadi, jika mereka datang secara langsung menuju ke dalam medan tempur untuk dapat bertarung melawan Ryomen Sukuna, maka sudah jelas jalannya alur cerita dari manga JJK ini pasti akan berakhir hanya dalam beberapa chapter saja. Mengingat Sukuna akan langsung membunuh mereka semua dengan menggunakan kekuatan tempurnya. Entah itu dengan menggunakan Mahoraga ataupun dengan menggunakan teknik dismantle pembelah dunianya. Ditambah, karakter utama dari manga JJK ini adalah Yuji Tadori. Namun, karena kekuatan dari Yuji saat ini sangatlah lemah jika dibandingkan dengan Ryomen Sukuna, maka Gege Akutami pun perlu mengurangi kekuatan dari Sukuna lebih dulu dengan cara menurunkan satu persatu para penyihir lainnya untuk bisa bertarung melawan Sukuna. Barulah ketika nanti kekuatan dari Sukuna sudah mulai terkuras habis dan senjata rahasia dari Sukuna satu persatu sudah mulai dikeluarkan, maka seharusnya pertarungan yang terakhirnya nanti adalah Ryomen Sukuna itu sendiri melawan Yuji Tadori. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.